Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Lufita Dwi Aprilia dengan NIM 201600052 dan rekan saya Elinda Rahmawati dengan NIM 201600118 dari Prodi Akuntansi Universitas PGRI Adiwana Surabaya. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Akuntansi Perbankan. Pengertian akuntansi. Di sini pengertian akuntansi ada 4. Yang pertama, menurut Komite on Terminology of the American Institute of Certified Public Account, akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi dan peristiwa yang paling tidak sebagian bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang, serta menginterpretasikan hasil-hasilnya. Yang kedua, sebagai bahasa dunia usaha yang diartikan akuntansi sebagai sarana untuk mengomunikasikan informasi tentang suatu perusahaan. Yang ketiga, sebagai konsep informasi dan sistem informasi. Akuntansi sebagai konsep informasi dapat menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan. Sedangkan sebagai sistem informasi, akuntansi merupakan proses yang menjalin sumber informasi, saluran komunikasi, dan seperangkat penerima. Secara umum, akuntansi diartikan sebagai seni ilmu sistem informasi yang di dalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisarkan dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta adanya penginterpretasikan hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi, yaitu suatu sistem pertalian yang erat dari tujuan dan konsep-konsep dasar yang saling berhubungan dan saling mengarahkan terciptanya prinsip-prinsip yang konsisten serta menggambarkan sifat fungsi dan keterbatasan akuntansi serta laporan keuangan. Berikut ini adalah gambar kerangka konseptual. Pada tingkatan pertama, yaitu terdiri dari tujuan pokok akuntansi, yang di dalamnya terdapat tujuan. Yang tingkatan keduanya, konsep dasar pelaporan, yang di dalamnya terdiri dari karakteristik mutu informasi dan elemen laporan keuangan. Tingkatan ketiga, yaitu pedoman pelaksanaan, yang di dalamnya terdiri dari asumsi, prinsip, dan kendala. Tujuan pokok akuntansi, yaitu untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Untuk menyampaikan informasi tersebut harus menggunakan laporan keuangan. Tujuan adanya laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan. Konsep dasar pelaporan, yaitu merupakan penghubung antara pedoman pelaksanaan yang hendak dicapai. Di dalam konsep dasar pelaporan ada 2. Yang pertama, karakteristik mutu informasi akuntansi, dan yang kedua, elemen-elemen laporan keuangan. Di dalam karakteristik mutu informasi akuntansi ada relevansi informasi akuntansi, yang kedua, reliabilitas informasi akuntansi, yang ketiga, komparabilitas atau daya banding, yang keempat, konsistensi. Dan di dalam elemen-elemen laporan keuangan terdiri dari aktiva, hutang atau kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan laba. Prinsip akuntansi, dalil atau doktrin untuk mengawasi suatu sistem atau aktivitas tertentu yang telah diterima kebenarannya. Prinsip ini bersifat tertulis maupun tidak tertulis, sebagai akibat yang timbul dari pengalaman yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyajikan informasi keuangan. Macam prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip harga perolehan. Prinsip ini ditekankan bahwa aktiva, hutang, modal, penghasilan, dan biaya hendaknya dicatat sebesar harga perolehan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Kedua, prinsip realisasi penghasilan. Penghasilan adalah tambahan aktiva atau penurunan hutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa selama periode akuntan tertentu.
pengukuhan penghasilan pada prinsipnya dapat ditentukan berdasarkan realisasi penghasilan. Realisasi penghasilan dapat ditentukan berdasarkan justifikasi bahwa barang atau jasa telah tersedia dalam jumlah sudah diketahui secara pasti. Ketiga, prinsip mempertemukan pendapatan dan biaya. Prinsip ini menghendaki bahwa hasil aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang dituangkan dalam laporan keuangan merupakan hasil dalam periode yang sama. Keempat, prinsip objektif. Prinsip ini memberikan pengertian bahwa laporan keuangan yang dihasilkan haruslah berdasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang objektif. Kelima, prinsip pengungkapan penuh. Dalam prinsip laporan keuangan, hendaknya dapat memberikan semua informasi baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang dapat mempengaruhi interpretasi dan pengambilan keputusan pemakaiannya. Yang keenam, prinsip konsistensi. Dalam prinsip ini mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut harus mempunyai daya banding. Daya banding ini untuk perusahaan-perusahaan yang sama dalam periode yang berbeda atau dalam perusahaan yang berbeda untuk periode yang sama. Asumsi dan konsep dasar akuntansi. Konsep merupakan pernyataan yang tidak perlu dibuktikan atau merupakan aksioma yang diterima secara umum karena sesuai dengan tujuan laporan keuangan dan menggambarkan sifat kesatuan akuntansi dari sebuah perusahaan. Konsep dasar akuntansi antara lain meliputi A. Kesatuan usaha. Dalam konsep ini diasumsikan bahwa perusahaan merupakan kesatuan usaha yang terpisah dengan pemiliknya dan akuntansi memandang dari segi perusahaannya. Adanya pemisahan ini merupakan faktor utama yang dijadikan pertimbangan untuk membebankan pada kesatuan ekonomi tersebut, yaitu kewajiban mempertanggungjawabkan keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya, perusahaan induk dengan perusahaan anak merupakan entitas hukum tersendiri. Namun, secara akuntansi bukan merupakan penyimpanan bila ada penggabungan aktivitas perusahaan untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. B. Kesinambungan. Konsep ini menjelaskan bahwa perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan akan berlangsung secara terus-menerus. C. Periode akuntansi. Konsep ini menjelaskan bahwa rugi dan laba perusahaan baru dapat diketahui setelah perusahaan dilikuidasi, atau dengan kata lain bahwa tingkat kesuksesan suatu perusahaan hanya dapat diketahui pada saat perusahaan menghentikan usahanya dan mencairkan seluruh hartanya menjadi kas. D. Pengukuran dalam nilai uang. Penyelenggaraan akuntansi beranggapan bahwa mata uang adalah alat pengukur yang berlaku umum terhadap semua kegiatan ekonomi. Penggunaan satuan mata uang dalam rupiah didasarkan pemahaman bahwa mata uang mempunyai nilai yang tetap. E. Penetapan beban dan pendapatan. Penentuan laba periode menyangkut dua masalah, yaitu pengakuan pendapatan selama periode dan penentuan beban yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Kendala atau keterbatasan akuntansi. Kendala tersebut dapat dikelompokkan menjadi kendala primer dan kendala sekunder. Kendala primer, asas manfaat dan biaya. Untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan informasi akuntansi diperlukan biaya. Para pemakai harus mempertimbangkan biaya untuk menghasilkan informasi tersebut. Kesulitannya adalah tidak semua manfaat informasi dapat diukur atau dibuktikan. B. Asas materialitas. Kerangka teoritas atau konseptual akuntansi memang sangat kompleks, namun dalam penyajiannya harus praktis. Asas ini mengemukakan bahwa transaksi-transaksi dan lain-lain peristiwa yang tidak penting atau kurang berarti terhadap kegiatan ekonomi perusahaan adalah tidak harus diperlakukan secara konsekuen dengan prinsip-prinsip akuntansi. Kesulitan mengukur materialitas menjadi kendala, mengingat materialitas sangat tergantung pada pengaruh atau akibat. Asas konservatif. Asas ini erat kaitannya dengan risiko ketidakpastian di masa yang akan datang. Asas ini mencerminkan kehati-hatian dalam hal mengakui adanya pendapatan dan biaya, sehingga terhindar dari kemungkinan risiko yang akan timbul di masa yang akan datang.
Dalam kaitannya dengan pengakuan dan penilaian pada asas ini terdapat 4 macam. Yang pertama, pengakuan dan penilaian penghasilan. Yang kedua, dalam hubungannya dengan pengakuan biaya. Yang ketiga, dalam hubungannya dengan laba. Yang keempat, dalam hubungannya dengan pengakuan kerugian. D. Kebiasaan-kebiasaan dalam dunia bisnis. Dalam praktek akuntansi, secara nyata lebih menginginkan kepraktisan dan aspek kegunaan, sehingga sering dijumpai penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip akuntansi. Badan usaha tersebut tidak selalu menerapkan akuntansi secara konseptual. Hal ini menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan informasi yang sesuai dengan karakteristik mutu pelaporan. Persamaan dasar akuntansi perbankan. Jika terkait dengan bank, maka harta bank sama dengan hutang plus modal. Harta bank meliputi penempatan dana dalam bentuk kredit, penanaman dana dalam bentuk aktiva, dan penanaman lain-lain. Hutang bank terkait dengan penghimpunan dana masyarakat, dana pinjaman, dan lain-lain. Ketika kita nabung atau ketika membuka deposito, itu akan menjadi hutang bagi bank. Jadi, jika kita cek dalam buku tabungan, kan berada di sisi kredit. Ketika kita nabung, ada di sisi kredit. Karena itu kan tabungan, catatan bagi pihak bank. Ketika kita menabung, maka itu akan menjadi hutang bagi pihak bank untuk nasabahnya bertambah. Modal terdiri dari modal disetor, modal ditahan, laba rugi tahunan berjalan, dan lain-lain. Bila bank melakukan aktivitas akan memperoleh pendapatan dan mengeluarkan biaya. Selisih pendapatan dengan biaya merupakan laba bank. Laba bank merupakan komponen modal bank. Untuk itu persamaannya menjadi aktiva sama dengan hutang plus modal plus pendapatan dikurangi biaya, atau aktiva plus biaya sama dengan hutang plus modal plus pendapatan. Perhatikan, pada sisi kiri terdapat aktiva dan biaya, sedangkan pada sisi kanan terdapat hutang, modal, dan pendapatan. Persamaan ini akan mempermudah bagi pemula dalam membuat jurnal. Dengan persamaan dan penggambaran rekening buku besar, maka dapat disimpulkan bahwa A. Setiap pertambahan aktiva akan didebet dan pengurangan aktiva akan dikredit. B. Setiap pertambahan biaya akan didebet, setiap pengurangan biaya akan dikredit. C. Setiap peningkatan hutang akan dikredit dan setiap pengurangan atau pelunasan hutang akan didebet. D. Setiap pertambahan modal akan dikredit dan penurunan modal akan didebet. E. Setiap pertambahan dan pendapatan bank akan dikredit dan setiap penurunan pendapatan akan didebet. Contoh ilustrasi. Pertama, Diah Kirana mendirikan bank dengan nama Bank Kirana. Diah menanamkan modalnya sebesar 100 miliar yang disetor secara tunai ke Bank Kirana. Untuk persamaannya yaitu kasnya bertambah dan modalnya juga bertambah. Yang kedua, untuk memperlancar operasi bank, Bank Kirana membeli kendaraan seharga 400 juta secara tunai. Untuk persamaan akuntansinya, kasnya berkurang senilai 400 juta dan akun kendaraan bertambah 400 juta. Yang ketiga, diterima tunai untuk pembukuan rekening tabungan atas nama Anita Firdaus. Untuk persamaannya, akun kas bertambah 100 juta, akun tabungan bertambah 100 juta. Yang keempat, diterima tunai 500 juta untuk pembukaan rekening deposito berjangka atas nama Ratna Savitri. Akun kas bertambah 500 juta dan akun deposito bertambah 500 juta. Kelima, diberikan kredit kepada Desi Chandra sebesar 1 miliar. Hari ini direalisasikan dan langsung dikreditkan ke rekening Giro Desi sebesar 100 juta secara tunai. Untuk persamaan akuntansinya, akun kas berkurang 100 juta
Akun kredit diberikan 1 miliar, akun giro bertambah 900 juta. 6. Arif Pambudi membuka rekening giro dengan setoran perdana 200 juta tunai. Untuk persamaan akuntansinya, akun kas bertambah 200 juta, akun giro bertambah 200 juta. Ketujuh, Anita Firdaus menarik tabungan senilai 10 juta. Untuk persamaan akuntansinya, akun kas berkurang 10 juta dan akun tabungan berkurang 10 juta. Nah, berikut itu adalah hasil dari persamaan akuntansi. Sistematika rekening bank. Penggunaan nama, struktur, dan hubungan antara rekening telah diseragamkan agar laporan yang dihasilkan mudah dipahami, mudah dibandingkan. Untuk itu, dalam laporan perbankan telah dibuatkan sistematika struktur rekening bank dengan menggunakan digit-digit tertentu. Digit pertama yaitu berisi aktiva. Digit kedua, aktiva dalam rupiah. Digit ketiga, kredit yang diberikan. Digit keempat, pihak tidak terkait dengan bank. Dan digit kelima, rekening individual. Berikut ini adalah tabel rubrik rekening. Yang pertama, angka 1 berisi akun aktiva, angka 2 berisi akun kewajiban, yang ketiga berisi akun ekuitas, yang keempat berisi akun pendapatan, yang kelima berisi akun beban, yang keenam berisi akun aktiva produktif, yang ketujuh berisi akun tetap, yang kedelapan berisi akun komitmen, angka 9 berisi akun kontingensi. Itu tadi adalah hasil dari diskusi kami berdua. Maaf jika ada salah pengucapan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.